Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah matematika sekolah. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke. Materi kita kali ini kita akan membahas bentuk aljabar bagian pertama. Oke. Sekarang perhatikan. Jika ada soal seperti ini bagaimana ya kira-kira? Bu Halimah mempunyai sekeranjang apel. Kemudian Bu Halimah ingin membagikan apel yang ia miliki tersebut kepada setiap orang yang ia temui. Setengah keranjang ditambah satu apel untuk orang pertama. Kemudian setengah dari sisanya ditambah satu, ia berikan kepada orang kedua yang ia temui. Selanjutnya, setengah dari sisanya ditambah satu diberikan kepada orang ketiga yang ia temui. Sekarang, Bu Halimah hanya mempunyai satu apel untuk ia makan sendiri. Tentukan banyak apel Bu Halimah semula. Jika soal ini kita kerjakan dengan pakai coba-coba, mungkin bisa, tapi akan butuh waktu yang lama. Berapa kali kita harus mencobanya. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik, suatu metode. Salah satunya adalah dengan menggunakan pemisalan. Jadi, masalah ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan bentuk aljabar. Yang pertama, kita akan memisalkan banyak apel mula-mula dalam keranjang dengan suatu simbol. Kemudian dari simbol tersebut kita buat bentuk matematisnya. Kemudian kita selesaikan. Nah, bentuk matematika tersebut kita namakan bentuk aljabar. Kemudian operasi yang kita gunakan untuk memecahkan masalah kita sebut dengan operasi aljabar. Aljabar pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Arab yang bernama Al-Khwarizmi. Kemudian dari konsep aljabar tersebut muncul konsep baru matematika yang membuat ilmu matematika berkembang. Nah, bentuk aljabar tadi adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum ia ketahui. Jadi ada beberapa huruf yang belum diketahui nilainya. Gitu ya. Nah, bentuk aljabar ini dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang tidak diketahui seperti misalkan banyaknya bahan bakar yang diperlukan sebuah bis dalam setiap minggu atau mungkin jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu atau mungkin banyaknya makanan ternak yang dibutuhkan dalam 3 hari. Semua dapat kita hitung dengan menggunakan aljabar. Oke. Ada unsur apa saja dalam aljabar? Sekarang perhatikan. Ada variabel, ada koefisien, ada juga konstanta, ada juga suku, suku sejenis dan suku tak sejenis. Perhatikan contoh berikut. Ya. 24x kuadrat ditambah 5y kuadrat minus 12x ditambah 8y min 7. Ini kita namakan bentuk aljabar. Nah, x kuadrat, y kuadrat, x, dan y-nya kita namakan variabel. Ya, apa x, y kuadrat, x-nya itu? Berapa nilainya? Kita nggak tahu. Oleh karena itu, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi kita memang nggak tahu nilainya berapa. Kalau dalam contoh awal tadi, berapa apelnya kita nggak tahu, maka kita misalkan. Nah, biasanya pemisalannya menggunakan huruf alfabet ya. Boleh X, Y, A, B, C, dan seterusnya. Biasanya menggunakan huruf kecil ya, bukan huruf besar, tapi huruf kecil. Kemudian ada istilah koefisien. Apa koefisien? Koefisien itu faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu peubah. Jadi depan dari sebuah variabel di 24, ini berarti namanya kita sebut koefisien. Koefisien dari X kuadrat adalah 24. Ya. Kemudian koefisien dari Y kuadrat berapa? 5. Koefisien dari X berapa? Ingat ada minusnya. Koefisien dari XY bukan 12 tapi minus 12. Min 12 karena ada minnya di depan. Koefisien dari Y berapa? 8. Kemudian 7. 7 bukan koefisien karena nggak ada variabelnya. Kemudian disebut apa? Nah, ini kita sebut dengan namanya konstanta. Konstanta itu apa? Suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan konstan atau tetap dan tidak memuat variabel. Jadi sudah berupa angka, tidak ada variabelnya. Itu namanya konstanta. Oke.
Kemudian suku. Suku itu apa? Suku itu ada variabel, koefisien, atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisah dengan operasi jumlah atau selisih. Sekarang perhatikan ini. Kalau kita lihat ini, berarti ada berapa suku? Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Maka bentuk aljabar ini ada 5 suku. Ya, suku pertama 24x kuadrat. Suku kedua 5y kuadrat. Suku ketiga, ingat minus ya, min 12xy. Suku keempat 8y dan suku kelimanya adalah minus 7. Itu namanya suku. Oke, suku-suku di sini ada 2, ada suku-suku sejenis, ada suku tak sejenis. Suku yang sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dengan pangkat yang sama. Jadi pangkatnya variabelnya sama dan pangkatnya juga harus sama. Jika hanya variabel saja yang sama, maka belum dikatakan sejenis. Sekarang berarti X, 2X, 3X, dan 4X kita namakan suku yang sejenis. Kenapa? Karena variabelnya sama. X, pangkatnya X berapa? 1. Semuanya pangkat 1. Maka kita namakan suku sejenis. Sekarang, XY pangkat 3, 2Y pangkat 3, X8, XY. Ini juga sejenis. Ya, ini X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 3 ini. Oh, ini kok kebalik, Bu? Nggak apa-apa. Urutannya kan sama saja. Ya, sehingga ini semuanya adalah sejenis. Sekarang perhatikan suku yang tak sejenis. 2X, 2Y, 3Z, 4W. Perhatikan variabelnya beda. Sehingga dinamakan dia suku tak sejenis. Atau contoh yang kedua, 8XY pangkat 3 dengan 3XY. Ini juga tak sejenis. Kenapa? Sama-sama variabelnya XY, tapi yang pertama Y-nya pangkat 3, yang kedua Y-nya pangkat 1. Sehingga dikatakan dia tak sejenis. Gitu ya. Oke. Sekarang untuk mempermudah pemahaman tentang aljabar atau membawa dari bentuk permasalahan ke bentuk aljabarnya, perhatikan soal berikut. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola. Sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Jadi ada kotak, ada bola dulu ya. Kemudian ada kotak. Kotaknya di dalamnya ada beberapa bola. Kemudian ada juga tabung. Di dalam tabung ada beberapa bola. Kemudian kita misalkan X itu adalah menyatakan banyaknya bola dalam kotak. Berapa, Bu? Tidak tahu berapa. Ya. Kemudian Y. Y itu menyatakan banyaknya bola dalam satu tabung. Nah, tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama. Setiap tabung juga berisi bola dengan jumlah yang sama. Sekarang perhatikan tabel ini. Ini ada 2. 2 apa? 2 bola. Maka kita sebut bentuk aljabarnya 2. Keterangannya 2 bola. Ini tadi kita lambangkan kotak sebagai X. X1 kotak. Jadi ya, ini 2X ditambah X atau X ditambah X jadi 2X. Kemudian ini ada 2 kotak dan 4 bola sehingga jadi 2X ditambah 4. Berapa, Bu? Apa sama dengan 6X? Bukan ya, beda. Dalam penjumlahan tidak boleh kita jumlah suku-suku yang tidak sejenis. Penjumlahan dan pengurangan hanya boleh jika dia sejenis. Oke, dipahami ya? Misal saya punya 2 kursi ditambah 2 meja. Apakah menjadi 4 kursi? Bukan kan? Tetap 2 kursi dan 2 meja. Karena sehingga suku yang tak sejenis tidak boleh kita jumlahkan atau kita kurangkan. Oke, sekarang ini ada 2 kotak, 1 tabung, dan 4 bola. Sehingga bentuknya menjadi 2X ditambah Y plus 4. Ini juga 2X ditambah 3Y plus 6. Berapa, Bu, hasilnya? Ya tetap ini. Tidak bisa kita jumlah karena beda. Kotak dengan tabung. Tidak bisa kita jumlah. Apalagi dengan bolanya. Paham ya? Oke, lanjut. Oke, kita ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke. Contoh yang pertama ini 2X min 3X. Seperti yang kita bahas kemarin bahwa ketika ada 2 tanda berdampingan maka harus kita jadikan 1 untuk memudahkan. Ini min atau menjadi plus sehingga jadi 2X plus 3X. Sehingga bentuknya jadi oh ini 2X sama 3X sejenis ya sehingga bisa kita operasikan. Jadi 2 tambah 3 5 jadi 5X. Gitu.
Lanjut. 8x min 4x plus 7 minus 2. Kebetulan ini sudah sejenis ya. Ini sama ini sejenis. Kemudian 7 dengan 2 juga sejenis. Sama-sama konstanta. Sehingga bisa kita operasikan. 8 min 4 jadi 4x. 7 minus 2 jadi 5. Oke, sekarang kita ke sini. Contoh ketiga. 12x ditambah 14y min 3x min 7y. Oke. Cari yang sejenis dulu dikumpulkan. Maka 12x min 3x kita kumpulkan ya. Kemudian 14y kita kumpulkan dengan minus 7y. Kita operasikan. Diperoleh 9x plus 7y. Yang ini juga 3x sama kita kumpulkan jadi 1. Ini juga kita kumpulkan jadi 1. Sehingga diperoleh min x min 15y min 3. Oke. Ini sama tadi. Ada 2, jadi kita jadikan 1 dulu. Min jadi plus. Jadi 12x plus 3xy plus 7x min 2xy. X sama X kita gabung. Jadi 19x. Kemudian, apa ini? Oh, ini salah ya. Ini salah ini. 3xy min 2xy. Iya ini. Jadi, oh benar ya. Min 3xy min 2xy. Jadi, min plus ya. Plus xy. Ya. Oke. Sekarang ada beberapa latihan soal. Nanti kalian sudah pernah dapat materi ini ya. Jadi, silakan dicoba dulu. Nanti kita bahas di diskusi. Oke. Soal yang pertama. Gunakan variabel X dan Y untuk menuliskan bentuk aljabar dari setiap kalimat berikut. Ini adalah, aku adalah suatu bilangan. Jika aku dikalikan 2, kemudian dikurangi 5, akan menghasilkan bilangan 9. Silakan dituliskan dalam bentuk aljabar ya. Kemudian yang B, ukuran panjang dari persegi panjang 10 cm lebih dari ukuran panjangnya persegi. Silakan dicari lagi. 8 merupakan lebihnya dari keliling suatu persegi. Kemudian yang D, umur Pak Thohir 3 kali umurnya Udin. Sedangkan 10 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka adalah 72. Jadi, di awal sebelum kita membuat bentuk kalimat, kita harus menuliskan pemisalan dulu ya. X itu sebagai apa, Y-nya sebagai apa, baru kita buat bentuk kalimat matematikanya. Oke, sekarang yang kedua, ini jumlahkan 3x y min 5 dengan 6x min 5y. Yang kedua, kurangkan 3x plus 4y min 5y dengan 8x min 5xy. Kemudian kurangkan 7xy min 3y plus 2x dari 6xy min 3y. Oke, silakan difahami kalimatnya. Oke, saya akhiri dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.